Selamat hari Minggu kakak-kakak yang terkasih. Shalom. Sukacita sekali ya, puji Tuhan kita sudah sampai di saat ini. Kita juga mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa dalam setiap sesi yang sudah kita lewati. Dan kita berharap ketika nanti kita pulang kita bisa semakin bertumbuh dalam pelayanan kita. Dan saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengakhiri rangkaian kegiatan kita dengan melaksanakan ibadah minggu. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantara dari BPMK GKI Klasis Jakarta 2 dengan basis pelayanan di GKI Sarua Indah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Baik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan kita mau menaikkan pujian dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam perjalanan pelayanan kita, tak jarang kita menghadapi situasi yang rumit dan melelahkan. Tak jarang pula kita bergumul, apakah pelayanan ini tepat untuk aku kerjakan? Apakah pelayanan ini tepat untuk aku upayakan? Siapakah aku sampai Tuhan memilihku mengerjakan pelayanan ini? Di tengah itu semua, mari pilih kembali. Bukankah Tuhan senantiasa menopang, membuat kita dapat terus melangkah walau mungkin tak sempurna? Mari senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi dirimu?
Kami memohon ampun Tuhan, bila dalam karya pelayanan kami, tak selalu Tuhan menjadi tujuan kami. Dalam segala upaya yang kami lakukan, rasa syukur sering kami lupakan. Justru hanya banyak gerutu dan kekecewaan yang senantiasa kami cari. Ampuni kami, saat dalam mengerjakan pelayanan kami gagal menjadi rekan sekerjamu yang setia. Ampuni kami, bila dalam pelayanan yang kami upayakan, justru kami mencari pujian bagi kami sendiri. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Pasal 3 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi demikian. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah ini dengan hati yang penuh syukur, sebab Tuhan tidak memandang muka terhadap kita. Ia lebih peduli dengan apa yang kita lakukan dan upayakan setiap saat. Dan percayalah bahwa kasih Allah ada untuk setiap pribadi yang setia mengerjakan tugas panggilan pelayanannya. Syukur kepada Allah. Mari kita saling mengasihi dan saling menerima dan saling mengampuni dengan
menyajikan lagu sekolah minggu firman Tuhan ada di hati. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Silakan. Mari kita berdoa sebelum melakukan firman. Kami yang terbatas ini sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyapa kami melalui setiap firman yang diberitakan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang boleh senantiasa menopang kami dalam segala karya pelayanan yang kami lakukan. Dan sudah sebentar kami akan menggumulkannya, bimbinglah kami, agar kami benar-benar dapat mensyukuri firman-Mu, kami dapat hidup di dalamnya, dan kami dapat menyatakannya dan mewartakannya bagi bersama kami. Agar hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan tolong dan tolong. Inilah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab kita akan membaca dari 1 Petrus 4 ayat ke-10. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 seperti yang tertulis di dalam banner kita. Ini adalah tema besar yang dibimbing oleh rekan-rekan panitia untuk acara retret kita saat ini. 1 Petrus 4 ayat 10 saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Demikian jauh bacaan Alkitab kita yang berbahagia dan kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Ya, saya akan mengawali khotbah pada saat ini dengan pertanyaan. Apa yang didapat oleh rekan-rekan dalam acara 2 hari 1 malam? Jangan sampai bilang nggak ada ya. Kami nanti dimarahi sama BPN. Apa yang didapatkan dari selama kemarin dan sampai siang sampai hari ini? Adakah sesuatu yang rekan-rekan rasakan sangat berharga? Banget. Pengalaman baru, teman baru, apalagi semangat baru. Berarti kemarin loyo ya, gitu ya? Jenuh. Oh, sharing kamar. Bukan menggibah kan tapi. Ada sharing. Oh, nggak sempat udah ngantuk duluan gitu ya. Akhirnya yang diomongin yang tadi begitu. Oke. Ada lagi yang didapatkan? Motivasi. Apalagi? Pengetahuan baru. Nah, semua hal yang didapatkan oleh rekan-rekan semua, apakah itu bertabrakan dengan talenta yang sudah dimiliki? Kira-kira bertabrakan tidak dengan apa yang sudah rekan-rekan semua lakukan selama ini di dalam karya pelayanan rekan-rekan? Nabrak, mengganggu, atau menambah? Aman kita hapus ya. Untuk pertanggungjawaban kita aman. Tapi rekan-rekan, kalau kita menggumulkan tentang sebuah pelayanan, bukankah seringkali kita boleh saya tertukar mic? Lama-lama jadi
petasan. Ya, tuh. Oh, ya, cek. Ya, rekan-rekan, seringkali ketika kita menggumulkan pelayanan itu kita bukan juga merasa bahwa apa yang kita kerjakan seringkali cukup, gitu ya. Oh, kurang gini ya. Ini yang seringkali dipelototin oleh istri saya. Ya, kalau saya sering kayak gini. Jadi, bukankah seringkali ketika kita mengerjakan pelayanan, kita seringkali nggak kedengeran ya? Iya. Seringkali merasa, oh pelayananku sudah baik kok. Oh pelayananku sudah aman-aman saja. Semuanya berjalan dengan luar biasa, dengan baik, anak-anak datang dengan sukacita, pulang juga dengan sukacita, kita mengerjakan dengan segala sesuatu yang kita punya. Nah, tetapi seringkali juga ketika kita datang ke acara-acara seperti ini, ada banyak hal yang bisa kita temukan, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ada banyak hal yang mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa itu penting. Tapi ternyata ketika kita sharingkan, kita baru menyadari bahwa, ternyata yang kulakukan juga berharga juga. Oh, ternyata apa yang kulakukan selama ini yang rasa-rasanya kayaknya nggak ada dampaknya, nggak ada sesuatu yang pentingnya, tapi ternyata ketika aku sharingkan itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di dalam apa yang dikatakan oleh Petrus hari ini, menurut saya suatu hal yang baik dan sungguh indah untuk kita kumpulkan bersama. Karena Petrus memberikan pesan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap. Nah, rekan-rekan, mau diakui atau tidak, rekan-rekan itu punya karunia melayani untuk anak-anak. Seberapapun besarnya atau seberapa sederhana pun karunia itu. Ketika rekan-rekan kemarin saya tanya, apakah ada yang sudah 5 tahun? Dia 10 tahun mulai angkat tangan. Berarti ada banyak hal yang sudah dilakukan. Bahkan saya aja nggak sampai sejauh itu pelayanan saya di anak-anak. Karena saya itu sangat takut dengan anak-anak. Dan bagi saya itu sebuah pencobaan yang luar biasa ketika berbagi anak-anak. Tetapi rekan-rekan sudah mengerjakan itu sekian tahun dan harus diakui dan harus diterima. Itulah karunia-Nya Tuhan. Nah, persoalannya, rekan-rekan merasa nggak itu karunia? Ketika menjadi guru sekolah minggu, itu karunia, berkat, atau kemarin seperti yang saya katakan dalam ibadah pembuka, jebakan. Setelah berproses 2 hari ini, apakah rekan-rekan masih merasa bahwa itu jebakan atau sesuatu yang ya sudahlah, daripada aku nganggur, nggak ada kegiatan, ya udah aku melayani anak-anak, ya sudahlah, aku karena kayaknya seneng bisa ngendel anak-anak, ya udahlah, aku di sekolah minggu aja. Apakah hanya sekedar seperti itu? Atau kita benar-benar melihat bahwa melayani adalah sebuah keputusan iman? Dan seringkali ini yang tidak kita pahami dan tidak kita sadari. Apa yang dikatakan Petrus ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya tidak hanya sebuah anjuran atau perintah, tetapi juga menjadikan sebuah pengingat bagi kita. Melayani adalah sebuah keputusan sadar kita, mau tidak mau kita harus. Melayani adalah sebuah komitmen dan berangkat dari panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tanya, bisa nggak minggu depan rekan-rekan nggak ngajar sekolah? Bisa? Nggak usah berangkat ya sekolah, nggak usah berangkat ke gereja gitu. Di rumah aja bisa. Kenapa berangkat? Karena situasi. Kenapa merasa itu situasi? Ya, itulah pelayanan. Rekan-rekan, gak ada yang mengikat kita secara negatif. Melayani itu bukan sesuatu yang seperti kita sedang ditodong. Kamu pelayanan tidak, pelayanan tak ada. Tetapi bukankah itu berangkat dari kesadaran bahwa oke,
aku mau melayani. Oh, di dalam itu, dalam segala sesuatu, oke, aku mengerjakan ini, aku mengerjakan itu dengan sikap yang seharusnya, sikap batin yang jelas. Tetapi kalau saya mau tanya, mudah nggak melayani? Tidak. Selalu menyenangkan atau tidak melayani? Tidak selalu. Apakah melayani menambah pikiran? Oh, bagaimana? Jadi susah nggak? Masih sedikit. Ketika nambah pikiran, iya gitu ya. Kok kayaknya berat banget gitu ya? Ini kayaknya para pendeta memberi beban salib ke rekan-rekan lebih banyak. Apakah melayani lalu membuat kita pernah bersedih? Pernah menangis? Wah, pernah. Seru ya. Tapi pernah nggak dalam pelayanan itu membawa sukacita? Nah, ini saya senang jawabannya lebih kencang yang ini. Tapi ada seorang teolog yang mengatakan hal luar biasa rekan-rekan. Namanya Leonard Ravenhill. Dia bilang begini, ini terjemahan Indonesia. Hari ini gereja dipenuhi orang-orang yang ingin pelayanan tanpa salib, kemenangan tanpa pertempuran, dan mahkota tanpa pengorbanan. Maksudnya apa? Leonard Ravenhill mengamati ada banyak orang-orang yang melayani tapi tidak mau memikul salib. Orang-orang yang melayani tetapi tidak mau bertempur dan tidak mau berkorban. Pertanyaannya, apakah melayani itu harus menderita dan memikul salib? Yakin? Siap? Harus siap ya? Kok baik, kok gak enak ya? Kok banyak kok malah gini sih gitu. Udah ngantuk habis outbound ini. Jadi bagi saya ini sebuah pencobaan juga, karena kan pasti juga ngantuk gitu. Capek, pengen di kasur atau pengen segera di bus gitu ya. Kadang-kadang memang kalau kita gumulkan bahwa sering kali pelayanan itu bukan harus menderita, tapi sangat mungkin akan menderita. Bukan harus. Kalau harus berarti Bapak Ibu rekan-rekan bisa nyari-nyari penderitaan itu. Bukan itu maksudnya. Tetapi melayani bukan harus menderita, tapi ada potensi penderitaan di dalam. Jadi jangan bergeser pemahamannya. Kalau rekan-rekan merasa melayani itu harus menderita, itu bisa berbahaya. Karena jangan sampai nanti kita lalu mencari-cari persoalan biar kesannya menderita. Nggak usah, ngapain? Kerjaan kita sudah membuat pusing gitu ya. Nah, tetapi melayani ada potensi untuk kita mengalami penderitaan. Apakah melayani itu juga mengalami pertempuran? Apa biasanya? Yang paling mungkin adalah bertempur dengan MJ. Belum bener tak? Betul benar. Hai para MJ. Hai para pengatua. Pernah nggak rekan-rekan dalam melayani gitu ya, udah buat nih segala sesuatunya, programnya bagus-bagus, begitu ke PMJD, ini tidak bisa, deng gitu kan. Program ini terlalu mahal, deng gitu kan. Loh, setiap tahun punya luka batin tidak sama aturannya. Bukankah seringkali melayani juga membuat kita berkonflik dengan orang-orang yang sebelumnya nggak pernah berkonflik dengan kita? Di salah satunya rekan-rekan penatua itu. Apakah pertempurannya sekedar itu? Enggak. Mungkin saja pertempurannya dengan diri kita sendiri. Kita pengen hari Minggu yang sudah kerja membanting tulang, pengenlah ya narik selimut agak lebih lama gitu. Tapi karena harus melayani, sudahlah harus segera mandi dan berangkat. Bukankah itu sudah sebuah pertempuran? Belum lagi apa rekan-rekan? Dengan keluarga. Ada yang pernah mendapatkan protes dari anak-anaknya
Anaknya orang lain kamu layani, anakmu sendiri tidak kamu temani. Itu pernah? Belum lagi dengan pasangan misalnya, baik yang sudah menikah atau berpacaran, kamu di gereja kayak pendeta aja dari pagi sampai sore gitu. Pendetamu aja pulang gitu ya, kamu ngapain di gereja gitu. Kita nggak bisa ke mall jalan-jalan, pernah nih proses juga. Proses juga ya. Guru gereja aja kayak gitu. Iya. Mau ke gereja begitu-gitu aja lama gitu ya. Guru gereja aja kayak gitu amat. Oh. Nah, pendetamu aja selesai khotbah pulang, dia jalan-jalan sama keluarganya. Kamu pelayanan gitu doang, tapi sampai sore gitu, pernah kayak gitu? Pernah. Sampai nginep, ngapain? Saya pernah melihat secara langsung di gereja asal saya di Jawa Timur, ketika ada seorang guru sekolah minggu yang dia habis ngajar, terus ada persiapan, terus ada ya segala macam lah. Suaminya marah dan tahu apa yang dilakukan. Motornya dimasukin ke gereja di playing. Kamu pulang nggak? Oh iya serius. Dan saya melihat sendiri itu, wih, tenang Pak, sabar. Ya, bentar lagi pulang ya. Sampai begitu. Jadi motornya dimasukin ke gereja, dikebel. Pulang nggak? Anakmu tuh juga butuh kamu openi gitu. Nggak anak-anak orang itu yang kamu urusin, anakmu juga butuh diurusin. Belum lagi dengan rekan yang jelek. Semoga nggak ada. Ya, jelek itu menambah salib gitu aja ya sederhana. Menambah salib kita. Sudah kita melayani memikul salib capek-capek, tapi ada lagi rekan yang nimpukin salib kita. Ya. Bisa jadi pertempurannya semacam itu. Tapi juga mungkin pertempuran kita dengan sakit. Semoga saya berdoa rekan-rekan dalam kondisi yang baik dan sehat. Tapi yaitu salah satu guru saya Bumun yang saya ceritakan dalam ibadah pembuka kemarin, beliau mengajar kami itu dengan mata glaukoma yang hampir buta, dan beliau sangat-sangat berkomitmen. Jadi kalau dulu tuh ada buku yang kayak Kidung Ceria gitu ya. Jadi kalau melihat itu ngajarnya itu begini, nggak melihat anak-anak, tapi beliau mengerjakan itu dengan sebaik. Dia bertempur. Belum lagi apakah pelayanan harus berkorban? Ya, pasti. Tapi sudah bertempur, mungkin dengan waktu kita, bahkan mungkin dengan keuangan kita. Sangat mungkin. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok sampai pelayanan harus seperti ini? Bukankah mungkin rekan-rekan mengharapkan pelayanan kan enak aja ya, datang ke gereja, kita tinggal pelayanan, saya pulang. Kenapa sih kok harus sampai begitu? Kok sampai harus berkorban, bertempur, memikul salib? Kenapa? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Atau mungkin pernah memikirkan, kenapa sih kok sampai melayani harus secapek itu? Harus benar-benar mencurahkan dengan luar biasa. Jawabannya ada di dalam bacaan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola. Sebagai pengelola yang baik. Artinya apa, rekan-rekan? Kalau jadi pengelola, pelayanan ini bukan milik kita sendiri. Jadi standarnya bukan standar kita, tetapi standar Tuhan. Dan itu berdasarkan anugerah Tuhan yang seringkali harus kita akui itu bertolak belakang dengan keinginan kedagingan kita. Seringkali ketika kita berbicara tentang anugerah Tuhan, ada banyak hal yang justru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu yang pelayanan harus dikerjakan dengan salib.
dengan pertempuran, dengan pengorbanan. Karena kita mau bagaimanapun harus mempertanggungjawabkan pelayanan kita kepada bos gondrong. Mau tidak mau harus kembalikan kepada bos gondrong kita, mempertanggungjawabkan tidak hanya kepada majelis jemaat. Maka dari itu, ketika kita dipercaya Tuhan sebagai seorang pengelola yang baik, dikatakan sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah, maka mari kerjakan dengan tepat. Apakah kurang di sana sini? Ya pasti. Saya pun menjadi pendeta banyak kurangnya. Kalau tidak percaya boleh tanya jemaat saya yang ada di Samarinda. Ya, ada banyak hal yang mungkin tidak sempurna yang kita lakukan. Ada banyak hal yang mungkin membuat kita lalu merasa, wah udah pelayanan, aku aja udah memberi diri kok ya repot banget. Tetapi itu semata-mata karena kita dipercaya Allah, dan ini bukan milik kita sendiri yang bisa kita kerjakan semau kita, tetapi harus benar-benar berdasarkan kasih Allah. Nah, tapi apakah lalu bukan berat? Apakah dengan demikian tidak ada anugerah di dalamnya? Nah, itu yang kita perlu pilih, kita perlu lihat. Kalau saya tanya, sejauh rekan-rekan melayan, berapa tahun pun pelayanan rekan-rekan? Berapa berkat yang juga rekan-rekan terima dari Tuhan? Yakin? Sebanyak apa yang bisa kita syukuri berkat itu dibanding dengan salib yang kita pikul? Lebih besar mana? Orang gila. Lagi berkat. Nah, itulah kenapa saya pernah mendapatkan sharing dari seorang penatua, bukan Samarinda, jadi nggak usah dicari ya. Beliau bilang, saya bingung dengan cara Tuhan, Mas. Kenapa? Saya itu pekerjaannya luar biasa, jarang pulang, harus keluar kota dan sebagainya dan sebagainya. Ketika diminta menjadi penatua, saya pun bingung. Apa yang mungkin bisa melayani? Waktu aja tidak ada. Tapi ketika dia mengiyakan sampai 2 periode 6 tahun, dia menemukan bahwa ternyata semua juga berjalan dengan baik, dan Tuhan menambahkan banyak hal di dalam kehidupan tanpa dia sadari, tanpa dia minta, dan tanpa dia tunduk. Jadi mari kita tidak hanya fokus pada memikul salib itu saja. Mari kita tidak hanya fokus kepada hal-hal yang membuat rekan-rekan lelah dan mungkin merasa tidak berguna banyak. Tetapi marilah kita melihat bahwa kita diundang Allah sebagai rekan sekerja. Kita diundang di dalam anugerahnya untuk mengerjakan sebuah pelayanan yang menurut saya indah. Yang jujur saja rekan-rekan, saya iri dengan rekan-rekan karena bisa mengajar sekolah ini. Saya itu nggak bisa. Boleh tanya rekan-rekan dari Samarinda. Gak jelas kalau saya itu membawakan firman di anak-anak itu, kelihatan muka mereka tuh nggak percaya sama saya. Kelihatan. Ketika saya menjelaskan tuh, dan itu membuat saya semakin down. Dan semakin menghayati dan mempercayai, dan akhirnya saya menerima dengan penuh dan sungguh bahwa saya tidak bisa melayani. Daripada mereka jatuh pada pencobaan dan saya dikasih batu kilangan di leher saya karena mereka menjadi sesat karena saya itu. Tetapi anugerah yang rekan-rekan miliki, jagalah itu, pegang itu baik, kerjakan itu sebagai seorang pengelola yang dipercaya Tuhan. Karena ya begitu tadi, bahwa berkat Tuhan itu nggak akan pernah salah. Dan Tuhan akan melihat apapun yang kita upayakan. Tetapi ini yang menjadi satu hal yang penting sekali untuk saya tekankan. Jangan pernah menjadikan pelayanan kita kambing hitam dari persoalan hidup kita. Pernah nggak mendengar ada orang yang bilang begini, gara-gara pelayanan kerjaanku berantakan? Atau padahal
Wong aku sudah begini begitu, kok malah aku tidak dapat apa-apa. Pelayananku ini yang mengganggu. Padahal belum tentu pelayanan itu yang mengganggu. Bahkan mungkin ada hal lain yang perlu kita bereskan di dalam hidup kita, dan bukan pelayanan itu. Tapi kita mau kambing hitamkan pelayanan itu karena apa? Kita merasa tidak berharga. Padahal dengan jelas dikatakan oleh Petrus bahwa kita adalah orang-orang yang memperoleh karunia, anugerah, dan menjadi pengelola yang baik. Maka mari layani satu dengan yang lain. Layani setiap anak yang datang dengan sukacita. Walaupun mereka seperti yang saya katakan kemarin, kadang memang hanya bisa dibimbing dengan doa dan puasa. Tidak apa-apa. Mari kerjakan itu dengan sukacita. Saya ingin mengajak kita memujikan sebuah lagu ini tadi terpikir selintas begitu untuk menjadi penutup renungan kita pada hari ini. Ya, apa yang kau alami? Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah bersama dengan gereja di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengaku percaya kepada Allah dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berkasar di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk saja. Kita akan menaikkan doa syafaat. Ada hal khusus yang didoakan. Rencana program. Mari kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang boleh terus menyapa kami, menguatkan, mengingatkan kami. Ketika kami mengajak sebagai pengelola yang baik atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Teruslah bimbing kami Tuhan, agar kami dapat mengingat tanggung jawab itu bukan sebagai sesuatu yang memberatkan, tapi kami dapat memikulnya dengan baik. Ketika kami dapat menghayati itu sebagai salib kami, pertempuran kami dan pengorbanan kami, tapi bukan dalam rangka untuk menghancurkan hidup kami, tapi justru itu semua kami kerjakan karena kami senyatanya menghayati dan melihat sendiri betapa Tuhan memelihara kami. Biar kami mengerjakan itu dengan rasa syukur, dengan kegembiraan, walaupun ada banyak hal yang mungkin belum sempurna yang kami lakukan, ada banyak hal yang mungkin belum tepat kami kerjakan, dan ada banyak hal yang mungkin saja melupakan hati Tuhan. Padahallah kami, karena kami mau berkomitmen untuk melayani Tuhan. Teguhkanlah kami, agar di dalam mengerjakan karya pelayanan ini, kami benar-benar dapat juga merasakan pertumbuhan iman di dalamnya. Kami sungguh bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan pertumbuhan imannya kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang datang dan menyapa kami, yang kami layani, yang kami berikan firman Tuhan, yang kami ajak bernyanyi bersama, dan kami hantar mereka pulang bersama dengan orang tuanya dengan sebuah bekal firman Tuhan di setiap hari minggu. Biarlah apapun yang kami lakukan yang mungkin nampak sederhana dan biasa saja, Tuhan kiranya memberkati itu agar menjadi sesuatu hal yang indah yang terus bertumbuh dan menjadi berkat baik bagi anak-anak yang datang maupun juga bagi kami semua yang mengajar dan melayani. Tuhan kiranya juga menganugerahkan kesehatan kepada kami, sehingga di dalam mengerjakan pelayanan ini kami tidak lalu bergumul dengan sakit yang membelenggu kami, tapi biarlah kami dapat mengerjakan pelayanan ini dengan maksimal, dengan tubuh yang kuat dan segar yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami. Jauhkan dari segala sakit, dari segala mara bahaya, dan segala sesuatu yang menghambat kami. Kami pun juga berdoa untuk program rencana Komisi Anak di Fasis Jakarta 2. Kami bersyukur bila tahun ini kami boleh menuntaskan 2 program besar untuk Komisi Anak. Kami pun menyadari ada hal-hal yang mungkin masih belum sempurna yang dapat kami semakin tingkatkan. Tuhan kiranya memberkati agar penyusunan program yang akan segera dilakukan untuk periode selanjutnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap pribadi yang mau mengambil bagian dalam karya pelayanan ini. Tuhan kiranya memberikan kesatuan hati, sukacita dan damai sejahtera dalam melakukannya. Biarlah melalui apa yang dikerjakan oleh rekan-rekan kami di Komisi Anak Fasis Jakarta 2 boleh menjadi berkat juga bagi rekan-rekan guru suamimu yang ada di gereja-gereja di lingkup Fasis Jakarta 2. Berkati juga panitia yang sudah bersimpah untuk mengerjakan pelayanan ini. Kami percaya Tuhan melihat karya mereka, Tuhan sendiri yang menopang dan menolong mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati segala sesuatu yang sudah mereka kerjakan ketika mereka harus sejenak meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan dan juga kesenangan yang mereka miliki. Tuhan kiranya juga mengganti itu semua dengan hal yang baik. Kami juga berdoa untuk kami semua di tempat ini. Biar Tuhan boleh terus memberkati kami, karya pelayanan kami, sehingga melalui apapun yang kami lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan anak-anak boleh mengenal kasih Tuhan melalui apa yang kami lakukan hari demi hari. Dan bila nanti setelah ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan akan menuntaskan acara ini, Tuhan kiranya memberkati semuanya ini, tidak hanya berhenti di sini saja, tapi ini boleh menjadi bekal yang baik untuk karya pelayanan kami,
dan kami boleh menyambut hari esok dengan penuh syukur, dan dalam segala sesuatunya kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman. Berkati juga perjalanan kami pulang, tibakan kami di tempat kami masing-masing dalam kondisi yang baik dan sukacita, dan biar di dalam itu semuanya kami memuji nama Tuhan. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari kita memasuki liturgi persembahan, dasar persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah bagian dari ibadah kita sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sebagai orang percaya, kita memberi bukan karena merasa mampu, melainkan karena kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Marilah bawa persembahan kita dengan syukur dan sukacita ke hadapan Allah. Untuk mengiring persembahan kita, mari kita naikkan pujian dari PKJ 146, bawa persembahan. Bawa
lanjutkan pujian kita, bait yang kedua dan ketiga. Ramah Tuhan padamu, tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas 1 malam 2 hari di mana kami boleh sekali menerima berkat firman Tuhan, berkat pengajaran, berkat di mana Engkau boleh semakin membentuk kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang semakin setia dan boleh meningkatkan kualitas pelayanan kami di mana gereja kami ditempatkan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat kesehatan, pekerjaan, dan setiap usaha yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih juga atas keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih juga atas komunitas Komisi Anak di GKI Klasis Jakarta 2. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Pimpin kami dalam mengelola persembahan ini di setiap gereja kami masing-masing, dan ajar kami untuk dapat memberikan persembahan diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dengan mengujikan lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Mengisi. Sekerjanya jadilah saksi bagi Kristus untuk dunia. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jadi terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera.